Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak Manto juga baik ya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas dengan penuh semangat. Ini ada beberapa teman yang tidak bisa ikut ya hari ini, Mas Restu karena sedang menunggu ibunya di rumah sakit. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya dimulai dengan doa. Kepada Mas Soleh ya, silahkan untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita beramal kepercayaan masing-masing. Doa, silakan. Terima kasih kepada Mas Soleh yang sudah memimpin doa. Semoga dengan diawali dengan doa, kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan tentunya membawa manfaat buat kita semuanya. Amin. Ya, sebelumnya anak-anakku, Pak Manto mengingatkan pada kalian semuanya untuk mengisi presensi atau kehadiran ya, yang nantinya sudah Pak Manto siapkan di Google Classroom. Terima kasih saya ucapkan pada kalian semuanya yang sudah bergabung, sudah bisa mengikuti kegiatan belajar kita pada pagi hari ini ya. Sedikit Pak Manto mengingatkan, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah mempelajari apa? Masih ada yang ingat? Masih. Apa? Coba Mas. Ada yang masih ingat nggak? Remote server. Ya, remote server. Namun pada pertemuan pertama kemarin kita masih membahas tentang konsep dan prinsip. Kemudian untuk pertemuan kita yang kedua kali ini sudah masuk ke tahap instalasi. Nah, nanti untuk penilaiannya juga sama, ada kelompok dan ada untuk individu ya. Nanti silahkan dicek juga di Google Classroom yang sudah Pak Manto share. Ingat ya, kemarin Pak Manto sudah membagikan materi ke Google Classroom. Tujuannya untuk belajar mandiri kalian atau literasi. Oke, dari kalian kira-kira ada yang sudah membaca atau apalah sama sekali nggak membaca? Coba. Saya Pak Manto ingin tahu. Sudah. Oke, sudah semua berarti ini. Sebelum Pak Manto mulai masuk ke materi, kira-kira apa sih yang tersimpan dalam memori kalian ketika kalian literasi tentang apa coba? Instalasi remote. Oke, benar sekali ya. Tentang instalasi remote server. Dari kata install, kira-kira apa yang ada di Memasang. memasang, mengunduh. Intinya di sini Pak Manto garis bawahi kalau instalasi itu benar sekali memasang ya. Oke, benar sekali tadi Mas Wimas bahwa instalasi itu memasang. Nah, nanti rencananya memasang aplikasi remote server pada Linux yang sudah kalian install di pertemuan sebelumnya. Baik, Pak Manto akan share screen ya. Adapun peta konsep atau submateri yang akan kita pelajari, kita fokus kepada yang pertama, ini hanya pengenalan Linux ya. Kemudian poin kedua ada konfigurasi IP address. Poin ketiga konfigurasi repository. Dan yang keempat sampai pada intinya yaitu instalasi remote server. Nah, Linux versi 1 tercipta berbasis teks semuanya. Karena Linux bersifat open source ya. Di sini bisa kita lihat ada beberapa versi dari 1 sampai 13 ya. Namun demikian pada
kesempatan kita ini kita hanya menggunakan versi 7 anak-anak. Nah, ini sebagai informasi terbaru bahwa antara versi 7 dengan versi 10 saja itu untuk sintak-sintak perintah pada Linux itu ada sedikit perbedaan. Nah, ini sebagai informasi. Jadi kalian harus tetap up to date nantinya ya. Oke, Pak Manto lanjut. Dari ini pengenalan Linux ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira sebelum saya Pak Manto lanjut? Saya Pak, sebelum Bapak melanjutkan, Oke, siapa ini Mas Ferdi ya? kernel Linux itu ada open source. Nah, apa itu open source? Oh, ini ya. Linux bersifat open source. Yang ditanyakan Mas Ferdi itu open source itu apa gitu ya? Kira-kira dari teman ada yang bisa menjawab nggak pertanyaan Mas Ferdi? Saya Pak, saya mau mencoba menjawab. Siapa ini? Mbak Atun. Ya, Oke, Mbak Atun, silahkan Mbak Atun. Tanggapi dulu ini pertanyaan dari Mas Ferdi. seingat saya Pak, itu dulu ada di pelajaran kelas 10 mapel KJD. Open source itu intinya bersifat terbuka. Jadi siapa saja bisa memakai, bahkan bisa memodif tanpa harus berlangganan atau berbayar. Kurang lebih seperti itu yang saya ingat Pak. Iya, betul sekali Mbak Atun ya. Mas Ferdi dan teman-teman, apa yang disampaikan Mbak Atun itu sudah benar sekali, betul sekali. Nah, konfigurasi IP address. Di sini ada dua cara. Yang pertama cara cepat dengan mengetikkan tulisan sangat panjang. Ifconfig eth0, IP-nya berapa, kemudian netmask-nya tambahi up. Kemudian yang kedua, cara kedua kita masuk ke konfigurasi. Artinya di sini ada perintah nano etc network interface. Berarti kita membuka file interface, kemudian mengedit seperti itu isinya. Untuk cara yang pertama ini sangat cepat, bisa bisa dilakukan tanpa membuka sebuah file interface. Tetapi kelemahannya ketika sistem atau server itu di restart, konfigurasi ini akan hilang. Paham ya anak-anak ya? Masuk ke poin ketiga C, repository. Pak, Ya, gimana? sebelum masuk repositori saya mau tanya dulu Pak. Oh, katanya tadi. Mau tanya dulu sebelum masuk repositori. Oke, katanya tadi sudah jelas. Oke, apa yang mau ditanyakan Mas Femas ya? Itu kan contoh perintah IP address ada nano/etc/network/interface. Ya. Lah, apabila ketika saat sedang praktek sudah diketik tetapi salah di satu kata, contoh seperti di kata interface kurang S, tapi malah langsung ditekan enter karena lupa. Kira-kira apa yang akan terjadi ya, Pak? Oke, baik. Di sini berarti contoh kasus ketika kamu sedang praktek kurang S tapi sudah di enter gitu ya nantinya. Kira-kira apa yang akan terjadi gitu? Iya, Pak. Oh, ya. Ada dari kalian sudah pernah mencoba? Mungkin? Saya Pak. Ya, Mas Abiyu sudah pernah mencoba? Ya, jadi jika kalau langsung kita enter, nanti layar akan blank hitam dan tidak membuka apapun. Ya, betul sekali ya. Jadi ketika perintahnya salah, misalkan tadi contohnya kurang S, kemudian sudah dieksekusi atau enter, itu nanti layarnya blank, hanya layar hitam. Artinya file tidak terbuka gitu. Gitu ya Mas Fimas ya? Halo Mas Fimas. Ya, Pak. Oke, sudah paham Ya, ya? halo. Ya. Kalau kalian bisa mengikuti gerakan Pak Manto, berarti artinya di pagi yang ceria dan cerah ini kalian masih fokus ya. Oke, kita mainkan. Kalau kemarin itu kita megang hidung, sekarang hanya tangan saja. Pertama, tangan kiri majukan ke depan. Coba semuanya, tangan kiri maju ke depan. Sudah? Kemudian tangan kanan kalian taruh di atasnya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian langkah yang ketiga, satukan. Kayak gini. Coba. Sudah?
Langkah yang keempat, kita putar seperti ini. Oke, kalau terbuka seperti ini, bisa kayak gini, berarti fokus. Ada yang jadi, ada yang tidak. Halo? Enggak Pak, enggak jadi Pak. Lah, berarti kamu kurang fokus, Jadi Mbak semua. Atun. Ada yang nggak Nah, jadi tuh. berarti kamu tadi kayak gini ya? Kayak gini ya Mbak Atun ya? Nggak bisa ya? Nah, nggak bisa kebuka ya? Ya, ini hanya sedikit game kecil ya, untuk mengecek konsentrasi kalian. Apakah sudah kelihatan? Belum, sudah layarnya saja. Baru layarnya, nah presentasinya baru ini. Oke, silahkan. Baik, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Abiyu, Pemas, Ferdianto, Hanif, dan Januar ingin mempresentasikan hasil dari kelompok 2 kami yang berupa konfigurasi dan instalasi Debian 7. Yang pertama untuk instalasi software. Ini menggunakan CD, menyediakan soft copy maupun hard copy. Sedangkan instalasi software melalui internet wajib terhubung dengan internet dan server. Sebelum saya akhiri presentasi kali ini, izinkan saya untuk mendemonstrasikan Oke, apa yang telah kelompok 2 ini ajari. Sedia, yaitu menggunakan nano, etc, apt, source list. Nah, di sini kebetulan masih menggunakan DVD 1 dan yang di bawah ini menggunakan atau mengambil dari jaringan internet. Untuk mendisable kita menggunakan, kita kasih pagar dan pagar seperti ini untuk mendisable mengambil dari jaringan. Habis itu kita save dan kita di sini akan menggunakan akan menambahkan DVD 2 dan DVD 3. Kita ke device atau peranti, drive optik, pilih image disk. Nah, ini kita mempunyai 3 DVD. Kita pilih yang 2, open. Buat setelah itu kita ketik apt cd add. Tunggu beberapa saat. Oke. Ini sudah set. Setelah itu kita apt get update. Jadi sekian presentasi dari kelompok 2 serta demonstrasi yang sudah Pak Manto izinkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih pada kelompok 2 Mas Abiyu yang sudah mewakili untuk presentasi hasil diskusi dan sedikit demonstrasi ya. Jadi untuk kelompok yang lainnya nanti hasil presentasinya bisa dikirimkan saja melalui email atau Google Classroom. Oke, terima kasih. Sedikit kesimpulan, metode instalasi software atau aplikasi pada Linux. Yang pertama melalui DVD, kemudian yang kedua melalui jaringan atau internet. Untuk refleksi mungkin ada yang mau disampaikan dari kalian sedikit tentang pertemuan kita hari ini, mungkin silakan perwakilan saja nggak apa-apa. Saya mewakili dari teman-teman akan mencoba memberikan refleksi pada pertemuan kali ini. Setelah mempelajari modul instalasi remote server atau SSH, kemudian ada pemaparan dan demonstrasi dari Pak Manto.
saya menjadi tahu dan paham tentang bagaimana menginstalasi SSH dan mengkonfigurasi network repository pada Linux. Dan saya juga semakin penasaran pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih juga buat Pak Atun atas refleksinya ya. Untuk selanjutnya, Pak Manto mengingatkan di Google Classroom sudah Pak Manto share tugas ya. Tugasnya tadi yang pertama ada tugas kelompok sudah, nanti hasilnya tinggal diupload pada form yang sudah tersedia di pengumpulan. Sedikit Pak Manto menyampaikan untuk pertemuan berikutnya. Setelah kita selesai di instalasi ini, maka di pertemuan ketiga untuk remote server nanti terkait tentang konfigurasi SSH-nya ya. Jadi silahkan nanti ketika Pak Manto sebelum hari H-nya 2 hari mungkin sebelumnya akan meng-share materi ya. Silahkan diliterasi dulu, pelajari dulu, dibaca-baca dulu. Untuk menutup pertemuan kita pada pagi yang ceria ini, kepada Mas Soleh silahkan untuk memimpin doa kembali. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih buat Mas Soleh yang sudah memimpin doa ya. Semoga pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa untuk menjembatani di pertemuan berikutnya. Dari Pak Manto mungkin cukupkan. Pak Manto akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat belajar.